Hari berganti upaya lain yang gagal untuk mengeksekusi SCP-682, reptil yang sulit dihancurkan. Upaya terbarunya yaitu SCP-272, paku besi tua dengan kemampuan untuk menjepit bayangan orang ke tanah dan mencapik-capik mereka ketika konfigurasi cahaya yang berbeda membuat bayangan mereka menjadi rusak. Tepat ketika 272 dan bola disko bertenaga tinggi mungkin dapat memenangkan perang organisasi melawan kadal misantropis, itu melakukan apa yang selalu dilakukannya, mengeluarkan kartu traf dan menghancurkan segalanya. Tubuhnya berevolusi tiba-tiba bioluminescensi intens yang sepenuhnya menghilangkan bayangan binatang itu dengan mengalahkan semua sumber cahaya lain di ruangan itu. Ini tidak hanya membuat lampu sorot organisasi benar-benar tidak berguna, tapi juga membutakan beberapa anggota tingkat D yang dikirim untuk memeriksa binatang itu selama pengujian. Ini menghasilkan dapat diduga L besar lain untuk organisasi. SCP-682-435, organisasi 0. Dan tidak ada yang lebih frustasi dengan ini daripada Dr. Samet. Samet adalah greenhorn organisasi dengan ambisi besar. Seperti setiap orang brengsek di kantor, dia kurang peduli untuk melakukan pekerjaannya dengan benar dan jauh lebih peduli jabatan di perusahaan. Samet telah melakukan semua yang dia bisa untuk menyesuaikan diri dengan direktur lokasi dan bahkan overseer jauh di atas. Semua dengan tujuan suatu hari nanti untuk mendapatkan kursi di meja mereka. Tapi seperti yang diketahui oleh penggemar SCP, mereka tidak akan dengan mudah memberikan posisi atau ada di bawah Dewan O5. Untuk hal seperti itu, kamu harus benar-benar membuat kesan. Kamu perlu membuat mereka kagum. Dan apa cara yang lebih baik untuk melakukan itu selain menjadi orang yang membunuh SCP-682? Tentunya jika dia benar-benar mengubur binatang itu, mereka akan memberinya kunci kemenangan. Jadi Dr. Samet telah melakukan segala yang dia bisa untuk ditugaskan kembali ke upaya pemusnahan 682, dan baru sekarang dia menyadari betapa menghayalnya dia sebenarnya. Dr. Samet membutuhkan bantuan dari kekuatan yang lebih tinggi. Jika dia bahkan berharap untuk mengalahkan SCP-682, pria itu membutuhkan Tuhan di sisinya. Untungnya mereka kebetulan memiliki Tuhan yang sedang bersantai di sel penahanannya di lokasi 17. Mungkin dengan meminta bantuan arbiter surgawi bumi, dia bisa mengakhiri SCP-682 dan membuat dirinya sukses dalam prosesnya. Namun meskipun Dr. Samet mungkin arogan, dia tidak sepenuhnya delusi. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki kedudukan untuk berbicara langsung dengan SCP-343, apalagi meminta bantuannya untuk menghancurkan SCP-682. Dia membutuhkan perantara, seseorang dengan masa jabatan, seseorang yang memiliki rasa hormat di antara staf organisasi SCP, serta anomali yang mereka atur. Mungkin seseorang yang sedikit anomali juga. Dan siapa yang lebih cocok dengan deskripsi ini selain sang legenda hidup Dr. Jake Bright? Dr. Samet tentu saja telah membaca arsip dokter. Semua orang di organisasi tahu tentang eksploitasi Dr. Bright, dari apa yang dia lakukan hingga berbagai hal yang tidak boleh dia lakukan, yang akan kita bahas di video mendatang. Dia juga menggali file SCP-963, medali anomali yang membuat Dr. Bright tetap hidup, suka atau tidak suka. Sementara itu, diskusi tentang sifat sebenarnya dari medali bukanlah sesuatu yang kamu ingin lakukan di depan Dr. Bright sendiri. Lagi pula, itu adalah subjek yang sensitif. Kamu dapat berargumen bahwa medali itu adalah dirinya yang sebenarnya. Disitulah jiwanya dikutuk untuk menghabiskan mungkin sisa kekekalan membunuh dan mencuri tubuh siapapun atau apapun yang menyentuhnya. Dia telah menjadi parasit abadi, ditakdirkan untuk mengambil nyawa orang lain yang terbatas, sementara dirinya sendiri terus ada selamanya. Mengingatkanmu pada seseorang, Dr. Samet menghubungi Dr. Bright dan menjelaskan rencananya. Dengan bantuan Bright, dia akan merekrut SCP-343 dan menurunkan murka Tuhan ke reptil yang sulit dihancurkan. Tentu saja, sementara Dr. Samet secara alami menganggap dirinya sebagai orang terpintar di ruangan itu, Dr. Bright memiliki penilaian yang lebih realistis terhadap keterampilan orang muda yang ambisius itu. Dia melihat Samet apa adanya, haus jabatan, penjilat, birokrat rakus, haus kekuasaan yang mengenakan jas lab, dan dia pikir itu membuatnya menjadi peneliti. Itu menggelikan. Namun apa yang kurang lucu dari Dr. Samet adalah desakan Dr. Samet untuk memanggilnya SCP-963. Ada banyak hal yang perlu diketahui tentang Dr. Bright, tapi satu hal yang harus kamu ingat adalah bahwa kamu tidak boleh dalam keadaan apapun menyebut Dr. Bright SCP-963. Dan jika kamu selamanya terjerat dengan kalung yang menghukummu untuk melihat semua orang yang kamu cintai dan kenal menua dan mati, sementara merampasmu dari pelepasan yang sama, kamu mungkin juga akan membenci dikaitkan dengannya. Dr. Bright memang setuju untuk berpartisipasi dalam skema pemusnahan dari Dr. Samet yang bodoh, tapi dengan peringatan yang tidak dia berikan dengan enteng. Jika Dr. Samet memanggilnya 963 lagi, dia akan memanggil salah satu anggota tim setianya sendiri, dijuluki The Lucky Bunch, karena tingkat kelangsungan hidup mereka yang tinggi dibandingkan dengan tim peneliti organisasi lainnya untuk menembaknya di kaki. Dr. Bright menguatkan dirinya dan memasuki sel penahanan 343, di mana dewa yang lucu itu mengambil bentuk mendiang komedian George Burns, lengkap dengan kacamata khasnya dan cerutu setengah di asap. Mereka
Mereka berbahasa basi dengan 343 menyampaikan perumpamaan samar-samar seperti biasa tentang rencananya untuk Dr. Bright dan semua orang lainnya. Dia bahkan hendak menggoda dengan ide untuk membebaskannya dari kutukannya. Tapi Dr. Bright tahu lebih baik daripada mempercayai dongeng-dongeng ini. Dia berbicara dengan SCP-343 ke dalam uji silang, tapi tidak memberitahunya bahwa itu dengan 682 atau bahwa dia diharapkan untuk memusnahkannya. Itu lebih baik menjadi kejutan. Dr. Samet dan Dr. Bright berdiri di area pengamatan di luar ruang pengujian silang. Samet sangat bersemangat dan percaya diri dalam eksperimen baru ini. Reaksi Dr. Bright jauh lebih terukur. Dia telah bekerja di organisasi cukup lama sekarang untuk mengetahui bahwa memusnahkan SCP-682 adalah tugas bodoh. Satu-satunya peneliti yang masih berniat mencobanya adalah karena keras kepala dan ego. Dan ketika 343 dan 682 dilepaskan ke dalam ruangan, pesimisme sehat Dr. Bright lebih daripada benar. 682 menyerang pintu di dekatnya mencoba menembus pertahanan. Sementara 343 melihat sekeliling, bingung dan sepertinya tidak bisa melihat apa-apa. Ketika dia diperintahkan untuk membunuh 682, dia terkejut mengetahui 682 bahkan ada di dalam ruangan. Dia bergegas pergi. Beberapa saat kemudian dengan gusar berkata, "Dia bukan milikku, hadapi dia sendiri." Dr. Bright tidak terkejut. Dr. Samet terkejut dan marah. Bagaimana ini bisa gagal? Mereka benar-benar memiliki Tuhan di pihak mereka. Kekalahan ini akan sangat membahayakan peluangnya untuk naik pangkat, kecuali jika dia menemukan cara cepat untuk memanfaatkan situasi buruk dan menyelamatkan muka. Tanpa berpikir, dia menoleh ke Dr. Bright dan berkata, "Baiklah, itu tidak berhasil. Tidak masalah, siapkan dirimu 963, kamu akan masuk." Jadi diputuskan Dr. Bright sendiri akan berhadapan dengan SCP-682 menggantikan SCP-343. Dr. Bright adalah orang yang suka bertaruh. Dia menyukai permainan peluang yang bagus dan dia memperkirakan bahwa peluangnya untuk berhasil sangat rendah. Tapi apa gunanya menolak? Bahkan jika dia tidak bisa membunuh SCP-682, mungkin dia akan beruntung dan reptil itu akan membunuhnya sebagai gantinya. Begitu banyak kemungkinan yang menarik. Dr. Bright pergi untuk mempersiapkan pertempuran yang akan datang, dan karena tak seorang pun akan mengatakan bahwa Dr. Bright tidak menepati janjinya, dia menyuruh salah satu asistennya menembak kaki Dr. Samet. Beberapa hari kemudian Dr. Bright, Dr. Samet sekarang duduk di kursi roda saat dia pulih dari cedera kakinya yang malang, dan sekelompok peneliti lain termasuk Dr. Sophia Light berkumpul di ruang konferensi merencanakan penyerangan mereka pada SCP-682. Semacam tongkat mekanis tergeletak di atas meja di depannya, semacam taser kuat yang mampu menembakkan sambaran listrik yang menyakitkan. Itu akan menjadi satu-satunya benda yang dibawa Dr. Bright ke dalam ruangannya bersamanya hari itu, tapi hanya sebagai cara untuk mendapatkan perhatian 682, bukan sebagai senjata. Senjata yang sebenarnya adalah SCP-963. Rencananya sederhana. SCP-682 akan memakan Dr. Bright dan kekuatan SCP-963 akan menghancurkannya dari dalam. Seperti yang dapat dikatakan oleh siapapun yang mengetahui sifat-sifat anomali 963. Bagi sebagian besar makhluk hidup, menyentuh medali akan menyebabkan kematian otak secara langsung, diikuti oleh kesadaran Dr. Bright yang menghuni tubuh tanpa pikiranmu. Jika mereka bisa membuat fenomena ini bekerja untuk SCP-682, mungkin dengan pikiran Dr. Bright di tubuh 682, dapatkah mereka sekarang mengakhiri kehidupan binatang celaka ini untuk selamanya? Seperti semua hal yang melibatkan SCP-682 dan Dr. Bright, kemungkinan besar tidak akan sesederhana itu. Ketika Dr. Bright memasuki ruang uji dengan 682, saat Dr. Samet dan yang lainnya menyaksikan dari ruang observasi, hasilnya tiba-tiba dan ganas. Dr. Bright menyentrum monster itu dengan tongkat listriknya dan monster itu datang menyerangnya. Sebuah amukan gigi dan cakar yang mengerikan. Dr. Bright telah meninggal berkali-kali, namun dia bahkan tidak dapat mengingat banyak pengalaman yang lebih tidak menyenangkan dari ini. Dan saat daging bagian dalam 682 bertemu dengan SCP-963, Dr. Bright terbangun di tengah tempat baru yang aneh. Ada seorang pria berdiri di sampingnya yang tampak sangat familiar, kecuali Hobart chainmail aneh yang dia kenakan. Ketika Dr. Bright menemukan kakinya, dia mengenali pria itu. Itu adalah tingkat D. Faktanya tubuh pertama yang dia huni setelah jiwanya menyatu dengan SCP-963, tapi dia tidak sendirian di sini. Ada begitu banyak orang, semuanya memakai chainmail yang sama dan membawa tongkat listrik yang sama dengan yang dibawa Dr. Bright ke dalam ruangan bersamanya. Sedikit demi sedikit dia mengenali setiap wajah. Mereka semua adalah orang-orang yang tubuhnya dia ambil, yang hidupnya dia perpendek untuk memajukan miliknya sendiri. Dia melihat sekeliling dan melihat pemandangan yang lebih aneh. Kastil megah terstruktur seperti lukisan Escher yang gila, dan di atas menenggelamkan langit adalah raksasa reptil besar seperti SCP-682 dengan steroid, seluruhnya terbuat dari saus barbecue. Tingkat dia menyampaikan berita yang mustahil nyata. Semua ini tidak nyata, ini adalah fantasi yang dibuat pikirannya untuk membantunya mengatasi ikatan kesadarannya dengan SCP-682. Cara yang lebih nyaman untuk memahami realitas barunya. Dan jika dia ingin keluar dan menjadi dirinya sendiri lagi, dia harus bertarung dan menaklukkan binatang buas di dalam. Dr. Bright bergabung dengan korban masa lalunya, termasuk salah satu mantan peneliti tingkat 2, Damon Smith. Bersama-sama
Bersama menggunakan tongkat listrik mereka, Bright dan pasukan konstruksi mentalnya menghancurkan monster besar di langit dari batas aman kastil. Namun semuanya tidak seaman yang pertama kali dibayangkan Dr. Bright. Makhluk besar itu turun ke atas mereka mencapi-capi kastil dengan cakarnya yang besar. Konstruksi Demon Smith dilahap dalam prosesnya. Ilusi singkat Dr. Bright tentang kemenangan segera dibungkam oleh satu fakta yang tidak dapat diubah. Kamu tidak dapat mengalahkan SCP-682. Dia mundur dari monster itu ke dalam kegelapan mimpi buruknya sendiri. Dari sana dia bangun. Dr. Bright berada di ranjang rumah sakit. Medali melekat pada tubuh baru setelah tubuh 682 telah menolaknya. Dia disambut oleh Dr. Sophia Light dan anggota Dewan O5. Dr. Bright secara efektif telah hilang selama berhari-hari. Ketika dia bertanya apa yang terjadi di luar, dia diberitahu bahwa 682 telah mengalami koma 36 jam sebelum menumbuhkan cakar besar dan terowongan keluar dari penahanan, di mana hal itu menyebabkan kelolosan besar. Meskipun anehnya, saat keluar dari ruangan, itu hanya menyerang satu peneliti. Dan dalam berita yang tidak terkait, Dr. Samet telah dikeluarkan dari kasus 682. Tidak butuh waktu lama untuk semuanya kembali normal untuk Dr. Bright. Ya, kehidupan normal ketika kamu adalah seorang pria aneh sepertinya. Tapi, sementara sedikit yang akan menyadarinya, 682 terbiarkan berubah. Itu mengambil souvenir dari Dr. Bright, fragmen kesadaran Demon Smith. Itu merasakan sakitnya, ketakutannya. Itu mencicipinya, membedahnya, dan sekarang memahaminya. Dan ketika kesempatan itu muncul sekali lagi, seperti yang selalu terjadi, dia tidak sabar untuk memberikannya kepada orang lain. Sekarang tonton SCP-682, cara organisasi SCP mencoba membunuh reptil yang sulit dihancurkan, dan cara membunuh SCP-682, teori dan ide untuk entry lebih lanjut dalam pencarian yang tampaknya tak berujung untuk akhirnya menempatkan SCP-682 di tanah untuk selamanya.